Ya karena memang keadaan pada waktu itu memang tidak memungkinkan, ada harus harus dilakukan seperti itu. Kan kalau dalam sebuah nazam itu kan dikatakan, kalau apa, masa ibu kaumin masa ibu kaumin anda kaumin fawaidu, musibah sebuah, yang menimpa sebuah kaum, maka itu akan menjadi, peluang untuk dicari faedah-faedah yang lain, seperti itu ya, seperti yang terjadi di keadaan di abad ketiga itu ya. Kan di sana dikatakan, eh, bahwa ittasa'al kharqu wa qalla dhabtu wa kadal batilu yaltabisu bil haqq, maka sampai hampir kebatilan, samar dengan kebenaran itu. Maka datang Imam Ibnu Mujahid dengan kitabnya, As-Sab'ah fil apa As-Sab'ah fil Qiraat ya. Nah, di mukadimahnya itu dijelaskan. Kemarin, minggu lalu Kiai Ahsin sudah mengatakan bahwa, para ulama mengklasifikasikan, ahli Quran pada waktu itu menjadi 4 kelompok. Yang ada alim bil i'rab, dan seterusnya lah. Yang kemarin sudah nah, standar pertama itulah yang dijadikan oleh Imam Ibnu Mujahid. Maka lahirlah para imam-imam qiraat. Beliau menjadikan, jadi penelitian pada waktu itu yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid itu melakukan 5 sampel kota besar. Kota Madinah, kota Mekah, kota Basrah, kota Syam, dan kota Kufah. Dari 5 kota ini maka muncul, ketujuh imam qiraat. Dari Madinah ada Nafi' al-Madani. Dari Mekah ada Ibnu Katsir al-Makki. Dari Basrah ada Abu Amr al-Basri. Dari Syam itu ada Ibnu Amir al-Asyami. Nah, dari Kufah itu, beda sendiri, dia diambil 3 imam dari situ. Ada, Asim al-Kufi, ada Hamzah al-Kufi, dan ada, Al-Kisai al-Kufi. Nah, jadi beliau mengklasifikasikan para imam-imam qiraat itu bahkan gini. Bahkan Imam Nafi itu yang menjadi Imam Nafi menjadi imam di qiraat 7. Nah, padahal dia punya guru namanya Abu Ja'far. Nah, Abu Ja'far tidak dijadikan imam ketika di qiraat 7, tetapi dijadikan imam di qiraat 10. Ada namanya Abu Ja'far ya, Al-Madani. Ada juga misalnya ketika di qiraat 7 dia menjadi perawi, tetapi ketika menjadi di qiraat 10 dia menjadi imam. Ada namanya Khalaf al-Ashir. Khalaf menjadi murid dari, Imam Hamzah, tetapi menjadi imam ketika menjadi qiraat 10. Nah, jadi ketika di abad ketiga itu yang melakukan, melakukan terobosan besar itu adalah Imam Ibnu Mujahid. Ya, Imam Ibnu Mujahid. Sama halnya lah. Ketika para imam-imam qiraat masih pada hidup, mereka tidak menyangka akan dijadikan imam qiraat lah. Sama halnya ketika Imam Syafi'i, Imam Imam Malik misalnya, kan dijadikan menjadi mazhabul arba'ah itu kan setelah sepeninggalan, mereka, karena melihat dari kontribusi, track record, dan lain sebagainya, maka ada yang, jadi sifatnya itu sebetulnya subjektif. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid itu sebetulnya tidak diaminkan oleh beberapa kalangan yang membatasi qiraat itu menjadi qiraat 7 saja. Yang tidak setuju itu mengatakan khawatir nanti takut orang awam mengatakan yang dimaksud dengan, hadis ahrufus sab'ah itu adalah imam 7. Nah, kekhawatiran dari beberapa kalangan ulama itu sehingga mereka membuat, penelitian tandingan. Ada yang membuat, penelitian misalnya al-qiraah nilai 40 dan seterusnya. Nah, jadi oh, kok hilang ya? Putus nggak sih?
Enggak, Ustaz. Enggak ya? Mas, sorry, Ustaz, ada yang miss call saya soalnya ini. Kayaknya Sofi lagi pengantar paket. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata bahwa bahwa apa terkait dengan sampai mana tuh kalau udah ngomong gini lupa saya tuh. Kira ya apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Mujahid itu ada beberapa yang tidak setuju dari beberapa, maka maka ada yang membuat penelitian-penelitian lain gitu kalau boleh saya katakan menandingi apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Mujahid. Tetapi pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid ini terus dikembangkan, bahkan di abad ketiga, di abad keempat ada Imam Abu Amr Ad-Dani, seorang ulama besar yang punya kemampuan di berbagai macam keilmuan. Beliau punya kitab di bidang qiraat, kitab Rosem, kitab Adul, banyak sekali nih Imam Abu Amr Ad-Dani ya. Nah, beliau punya kitab namanya Kitab Jami'ul Bayan fil Qiraatis Saba', 4 jilid ya. Kemudian beliau rangkum menjadi kitab At-Taisir fil Qiraatis Saba'. Nah, di kitab At-Taisir fil Qiraatus Saba' ini para perawi itu disederhanakan menjadi dua-dua. Nah, jadi ketika di kitabnya Ibnu Mujahid itu para perawi itu belum disederhanakan menjadi dua. Kan terkesan gini, kok itu perawi cuma dua doang? Emang muridnya cuma dua doang gitu kan? Tidak. Eh, para imam itu mempunyai murid banyak sekali tentunya ya. Tetapi ini disederhanakan dalam rangka mempermudah kita ketika kita mempelajarinya. Maka yang menyederhanakan itu adalah Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Taisir fil Qiraatis Saba'. Ikhtisar dari kitabnya sendiri, kitab Jami'ul Bayan fil Qiraatis Saba'. Nah, beliau menyederhanakan Imam Nafi perawinya qaulun warash. Ibnu Katsir perawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Abu Amr perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Ibnu Amir perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Asim perawinya Syu'bah dan Hafiz, Hamzah perawinya Khalaf dan Khalad, dan terakhir Al-Kisai perawinya Abdul Haris dan Duril Kisai. Nah, kemudian itu di abad beliau wafat 444 Hijriah ya, abad keempat lah. Kemudian datang Imam Asy-Syatibi membuat kitab bentuk nazam Bahar Tawil yang berjumlah 1173 bait, yang beliau buat nazam itu berdasarkan rujukan utamanya itu adalah kitab tadi Abu Amr Ad-Dani. Itu disebutkan dalam nazamnya. Jadi beliau membuat kitab uraian qiraat tapi dalam bentuk nazam. Nah, sekarang ini sudah menjadi kitab wajib bagi pengkaji qiraat. Kitab pamungkas lah. Sama halnya misalnya orang belajar nahu belum baca kitab Alfiyah Ibnu Malik, rasa-rasanya belum 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 inilah belum kuat lah. Nah, sama ketika orang belajar qiraat belum tidak membaca kitab Asy-Syatibi ya, bahkan sekarang dihafal lah. Kemarin kita itu di tanggal 8 Februari kemarin kita ada acara ya. Ada acara di rumah beliau, di rumah Kiai Ahsin di Pamulang. Itu adalah dalam rangka tasmi' hafalan matan Syatibiyah. Ada beberapa teman-teman yang ditasmi dari bait 1 sampai bait ke terakhir 1173. Itu kita dalam tasyakuran dalam rangka itu. Diberikan sanad, diberikan ijazah oleh Kiai Ahsin ya. Nah, itu tiap tahun kita ada acara itu. Ada acara sambil menyambut bulan suci Ramadan, sambil juga kita silaturahim, kumpul dari beberapa para pengkaji qiraat yang dari Makassar, dari kemarin juga dari Jogja, Ustadz Fauzi Krapiak ya, yang dari macam-macam itu kita kumpul alhamdulillah. Salah satunya itu adalah membahas Syatibiyah. Nah, kitab Syatibiyah ini adalah kitab wajib bagi mereka yang mengkaji qiraat. Maka itu dikenal dengan Torik Syatibiyah kan. Nah, itu sebetulnya kemarin sudah disinggung banyak ya sama kayak Asin. Ini saya sebagai review saja. Cuma saya di sini mau membahas bahwa karena nanti kita itu adalah kajiannya itu adalah tatbik qiraat, bahwa tatbik qiraat itu tematik, tatbik qiraatnya yang maudhu'i ya.
artinya bahwa qiraat itu harus kita fahami tidak hanya sebatas perbedaan baca saja. Nah, bahwa qiraat itu mempunyai implikasi terhadap penafsiran, atau lebih khususnya lagi Al-Quran qiraat itu berimplikasi terhadap hukum-hukum fikih. Nah, kemarin ada seminar internasional di PT IKI. Nah, itu terkait dengan an-nadwah ad-dawliyah anil qiraati wa alaqatiha bil wasatiyah wa murunati syariatil islamiyah, atau bahasa Indonesianya itu adalah tentang pengaruh perbedaan qiraat terhadap moderasi beragama dan fleksibilitas syariat Islam. Nah, kebetulan sebelum beliau presentasi itu kebetulan yang buat makalah dan membuat PPT-nya itu saya lah. Tapi itu pun hasil diskusi dari beliau gitu. Yang kalau boleh saya simpulkan terkait dengan tema itu bahwa hubungan antara qiraat dengan lahjah kabilah Arab bukanlah sekedar fenomena linguistik saja gitu. Tetapi sebuah desain teologis yang mengakui pluralitas identitas manusia. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf atau unzil Al-Quran ala sab'atu ahruf itu membuktikan bahwa Islam sejak awal sudah memiliki sifat inklusif yang menghargai keberagaman lisan dan budaya lokal. Karena kan pada waktu itu ketika Al-Quran diturunkan, itu pertimbangan itu yang awalnya itu kan Al-Quran diturunkan atas 1 huruf ya. Hasil negosiasi itu menjadi 7 huruf. Kalau ini itu adalah bentuk kerahimannya, rahman rahimnya Allah ya terhadap manusia. Kalau bahasa Walid itu sering mengatakan Tuhan yang selalu mengalah. Kalau kata beliau, Tuhan yang selalu mengalah. Apa buktinya? Misalnya ya, terkait dengan penurunan Al-Quran yang 1 huruf menjadi 7 huruf, itu kan hasil mempertimbangkan lahja yang ada pada waktu Al-Quran diturunkan. Atau juga misalnya Tuhan mengalah dalam aspek misalnya yang tadinya sholat diwajibkan di fardu 50 waktu, hasil negosiasi menjadi 5 waktu. Itu kan dalam rangka mempertimbangkan juga kemampuan atau kesanggupan makhluknya gitu. Atau juga bagaimana Tuhan sangat maha pengampun dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu yang beliau sebut Tuhan yang selalu mengalah itu adalah aspek Al-Quran diturunkan atas 7 huruf itu. Artinya bahwa sebelum tema tentang moderasi, bahwasanya Al-Quran itu sudah sangat mengakui keberagaman terkait dengan lahjah lokalitas yang ada pada waktu itu. Itu adalah bagian moderasi sebetulnya ya. Kemudian kemarin kesimpulan yang kedua itu adalah tentang bahwa bagaimana perbedaan qiraat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap fleksibilitas syariat Islam. Karena ya kemarin kita ambil 2 contoh misalnya ya terkait dengan arjulikum arjulakum ya, itu kan memberikan implikasi hukum yang berbeda. Atau wala taqrabuhunna hatta yathurn hatta yatatoharn, 2 qiraat yang mutawatir yang dibaca secara berbeda akan memberikan implikasi hukum yang berbeda. Nah, itu boleh dikatakan itu adalah fleksibilitas hukum fikih, tetapi fleksibilitas itu masih dalam ranah wahyu gitu. Maka variasi bacaan Al-Quran yang mutawatir pada ayat-ayat hukum itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang perbedaan yang kontradiktif ya, tetapi melainkan sebagai perluasan makna, tausi'ul makna yang memperkaya khazanah ijtihad. Maka fleksibilitas ini menurut hukum Islam bersifat elastis dan adaptif, atau mengangkat semangat Al-Quran sholihun likulli zaman wa likulli makan. Maka memberikan solusi hukum yang berbeda bagi kondisi mukallaf yang beragam. Nah itu kan, dengan 2 bacaan yang berbeda itu bukan hanya sebatas bacaan yang berbeda saja, tetapi ada hukum loh di balik itu. Pun nanti kalau tidak, jadi kalau boleh saya katakan bahwa perbedaan dalam qiraat itu dibagi menjadi 3 macam ya. Itu nanti teman-teman bisa buka kitab di Ibnu Qutaibah fi Mushkilul Quran ya, itu
mengklasifikasikan perbedaan qiraat yang ada itu terbagi menjadi 3. Ada beda baca sama makna. Bacanya beda tapi maknanya sama. Kayak misalnya perbedaan yang terjadi pada lahjah saja misalnya. Kayak idgham, imalah, wadduha, wadduhi, wadduhi. Nah, itu kan tidak ada perbedaan sama sekali secara makna, tetapi secara pelafalan itu ada perbedaan. Siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim. Itu kan tidak ada. Nah, itu masuk ke poin pertama, yaitu beda baca sama makna. Maknanya sama. Yang kedua itu beda baca, beda makna, tapi maknanya masih bisa dikompromikan. Kayak misalnya perbedaan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Nah, antara raja dengan pemilik, makna ini tidak kontradiktif, tetapi bisa dikompromikan gitu. Bahwa setiap raja itu mempunyai sifat memiliki. Nah, itu. Kalau mau disatukan ya, digabungkan maknanya. Yang ketiga terakhir beda baca, beda makna, tetapi maknanya itu kontradiktif. Kontradiktif itu artinya maknanya berlawanan. Kayak tadi misalnya wala taqrabuhunna hatta yathurn, wala taqrabuhunna hatta yatatoharn. Jangan kalian dekati istri kalian ketika selesai haid hatta yathurn, sampai dia suci. Kalau hatta yatatoharn, sampai dia bersuci. Itu kan maknanya beda ya. Kalau maknanya pertama, kalau istrinya suaminya udah nggak tahan misalnya, mohon maaf gitu, nggak mandi pun nggak apa-apa, pakai qiraat yang pertama gitu. Tetapi kalau yang wala taqrabuhunna hatta yatatohar, mandi dulu baru bisa didatangi gitu, didatangi. Wah, itu kan memiliki implikasi makna yang hampir boleh dikatakan berlawanan. Nah itu, jadi qiraat itu menjadi fleksibilitas hukum fikih khususnya ya. Yang ketiga kemarin terkait dengan qiraat merupakan fondasi yang sangat kuat untuk moderasi beragama, karena memang sekarang Departemen Agama sedang menggalakkan itu. Misalnya melalui prinsip tanawu'ul ibadah, atau ada ragam hukum fikih yang disebabkan dari qiraat yang berbeda, umat Islam diajarkan untuk menerima perbedaan sebagai rahmat dan menolak klaim kebenaran tunggal yang kaku. Maka menghargai perbedaan qiraat adalah langkah awal untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan mazhab dan pemikiran dalam Islam. Karakter moderat ini juga tercermin dalam ortografi Mushaf Utsmani ya, yang secara jenius mampu menjaga persatuan umat Islam dalam satu bingkai teks, namun tetap memberikan ruang bagi keberagaman ekspresi lisan. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan Rasul Utsmani. Maka tadi saya katakan bahwa qiraat itu tidak hanya sebatas perbedaan bacaan, tetapi ada makna di balik itu. Misalnya juga terkait dengan lahjah-lahjah yang ada pada Al-Quran itu kan beragam sekali ya. Kayak misalnya nanti ada lahjah kabilah Quraisy, kabilah Huzail, kabilah macam-macam sekali itu. Nah, makanya nanti teman-teman ketika nanti praktek itu diupayakan itu adalah ayat-ayat yang memang memiliki implikasi terhadap penafsiran. Biar nanti ketika teman-teman praktek baca, setelah itu adalah makna ijmali tafsir ini, ayat ini apa sih? Kemudian di sini ada dua perbedaan baca. Nah, implikasi terhadap penafsiran apa? Kayak misalnya gini. Misalnya nanti teman-teman ada yang membaca ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 30. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin. Maka
maka Adam menjumpai, ya, fatalaqqa Adamu, ya, menjumpai Adam, fa'ilnya Adam, menjumpai beberapa kalimat. Kalimat-kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam dan seterusnya. Nah, ada qiraat Ibnu Katsir membaca fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatun. Nah, yang menjadi fa'il itu kalimatun. Nah, ini kan akan memberikan implikasi yang makna yang berbeda. Kalau boleh, kalau dalam aspek ininya, kalau Adamu menjadi fa'il, berarti yang aktif itu adalah Nabi Adam yang berusaha untuk bertaubat gitu. Tetapi kalau yang menjumpai kalimat-kalimat itu, kan kalau kalimatun itu menjadi fa'il, berarti yang menemui Adam itu adalah kalimatun gitu. Watalaqqa Adama min rabbih kalimatun. Artinya kalau orang mau bertobat itu sebetulnya kalau bukan karena kehendak Allah, ya tidak akan bisa. Buktinya Nabi Adam itu sebetulnya yang kalimatun itu adalah kehendak Allah, bahwa Nabi Adam itu bertaubat gitu. Nah, bahasa saya agak belibet ya. Tapi ala kulal itu. Jadi teman-teman itu nanti kalau bisa prakteknya itu, ketika praktek presentasi itu tidak hanya sebatas membaca perbedaan-perbedaan baca, tetapi juga kalau bisa nanti ayat-ayatnya, insya Allah lah minggu depan saya janji mulu nih. Ayat-ayat yang akan dibaca itu saya upayakan ada kata-kata yang memang itu berimplikasi terhadap penafsiran, biar nanti kita tahu bahwa qiraat ini juga sangat berpengaruh sama fikih itu bisa menjadi berbeda dalam istinbat hukum karena menggunakan qiraat yang berbeda gitu dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya teman-teman? Atau ada yang mau didiskusikan? Atau cukup? Mungkin ada yang mau munggahan? Atau mau siap-siap berebut tempat terawih ke hari pertama biasanya itu rebutan tempat itu nandain gitu ya. Ini sekedar ngisi waktu saja teman-teman, saya nggak bawa perlengkapan perang ini. Saya biasanya kalau kalau ngisi harus ada laptop sebetulnya karena ilmu saya al ilmu fil laptop la fi sudur. Nih ya apa yang lewat di di benak saya aja ini. Jadi ya malah yudraku kullu la yudraku kullu, daripada enggak sama sekali ya ada ya lah yang bisa saya sampaikan walaupun ini sebenarnya pengulangan saja dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ahsin ya. Silakan teman-teman. Ustadz, mungkin teknis praktiknya nanti, praktik kiroatnya itu bagaimana Ustadz setelah bulan Syawal nanti Ustadz? Apakah Nah, per orang ataukah per kelompok Ustadz? per kelompok tapi per orang. Nah, gimana tuh? Per kelompok tapi per orang. Semua baca. Jadi di kelompok itu nggak ada istilah saya moderator aja. Enggak. Jadi moderator juga nanti dapat baca gitu. Tetapi gitu ya. Eh, Praktek itu kita nggak gabung satu 4 kelas ya. Nggak akan efektif. Nanti bagaimana waktunya nanti kita akan pikirkan itu. Karena harus praktek semua. Kalau qiraat itu kita percuma kalau berteori-teori saja. Tapi ala kulal tadi menjawab pertanyaan. Jadi nanti dibagi misalnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok itu misalnya nanti tetap satu orang itu pasti dapat bacaan yang dia baca dan bacaan yang harus dia tafsirkan gitu. Gitu. Ada lagi? Bapak, saya boleh bertanya, Pak? Silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nurul Tizkilah. Bapak, Ya. jadi begini, saya berpikir apakah ada informasi mengenai kapan Nabi Muhammad tersebut minta kepada Malaikat Jibril diturunkannya beberapa qiraat? Apakah di awal-awal masa Al-Quran baru diturunkan atau sudah pertengahan? Lalu kalau misalnya sudah pertengahan, lalu bagaimana ayat-ayat yang sudah turun sebelumnya? Apakah ikut kaidah qiraat yang ada atau diturunkan lagi gitu, Pak? Nah, ini pertanyaan ini kaitannya dengan berarti ahrufus sab'ah ya. Ingat ya, istilah qiraat itu sebetulnya
istilah qiraat 7, qiraat 10 itu ada setelah masa sahabat ya. Di masa Nabi itu tidak ada istilah qiraat itu tidak ada. Sama halnya dengan di masa Nabi tidak ada lah istilah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fikih tidak ada. Tapi kaitannya dengan apa yang ditanyakan, saya mungkin membacakan hadis Nabi terkait dengan itu ketika hadis redaksi hadis Ahrufus Sabah itu kan banyak sekali ya. Jadi kalau boleh saya katakan, ketika Al-Qur'an itu diturunkan, itulah turun juga versi Ahrufus Sabahnya. Tidak belakangan lah gitu. Karena gini, itu kemarin juga sempat dikutip ya sama Walid Ahsin ya, ketika sahabat Hisham bin Hakim bin Hazm ketika menjadi imam ya. Ini hadis masyhur ya, masyhur dalam Sahih Bukhari ya, bahwa Sayyidina Umar itu mendapati sholat sudah berlangsung ya. Yang menjadi imam itu Hisham bin Hakim ya, sahabat juga. Nah, ketika itu sahabat Umar itu mendengar bacaan Hisham ini, bacaan imam ini kok bacaannya kok beda dengan apa yang saya baca ya. Ya, akhirnya geram lah gitu. Katanya sahabat Hisham selesai sholat sampai diginiin bajunya gitu ya, sampai dijenggut apa tuh bahasanya ya, atau kalau bahasa ininya kamu baca apa gitu, kamu baca dari mana gitu. Saya baca dari Rasulullah, kebetulan tuh baca surah Al-Furqan. Saya berusaha mencari ayat apa gitu, tapi dalam beberapa penjelasan syarah kitabnya tidak ada dijelaskan ayat apa, tapi hanya disebutkan surah Al-Furqan. Nah, kata sahabat Umar, kamu bohong. Saya tidak mendapati bacaan apa yang kamu baca versi seperti itu. Nah, akhirnya sampai masalah ini sampai di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, silakan baca versinya sahabat Umar, silakan baca versinya sahabat Hisham. Kata Nabi, hakaza unzilat wa hakaza unzilat. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Mungkin sahabat Hisham mendapatkan versi berbeda dari apa yang didapatkan oleh versi sahabat Umar. Artinya memang ketika Al-Quran itu diturunkan itu memang sudah sepaket menjadi ahrufus sab'ah itu gitu. Makanya kan tadi ahrufus sab'ah itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran dikatakan perbedaan itu sampai menyentuh 40 perbedaan. Ada yang menafsirkan itu 7 bahasa, 7 lahjah, dan macam-macam lah. Bahkan nanti dari berbagai macam perspektif fan ilmu itu juga ada yang menafsirkan, kayak misalnya dari kalangan ulama fikih itu menafsirkan sab'atu ahruf itu bentuk mutlak, muqayyad, am, khas, nas, muawwal, dan seterusnya sampai 7. Ahli lughah itu menafsirkan sesuai dengan bidangnya. Menafsirkan sab'atu ahruf itu adalah perbedaan terkait dengan hazab, silah, taqdim, takhir, isti'arah, kinayah, dan seterusnya. Ulama nahwu mempunyai perbedaan lagi. Menafsirkan sab'atu ahruf itu muzakkar, muannas, syarat, i'rab, tasghir, dan seterusnya. Ulama sufi juga nggak mau kalah. Menafsirkan itu sab'atu ahruf itu menjadi zuhud, qanaah, muraqabah, khauf, roja, mahabbah, ma'rifah, dan seterusnya. Macam-macam ya. Ada lagi nanti ada yang memiliki bahkan sampai 40 kan perbedaan itu. Nah, makanya ada juga kata ulama angka 7 ini bukan menyatakan angka sebenarnya. Angka 7 ini sebetulnya menyatakan banyak gitu kan. Kan kita sering kan menggunakan kata-kata 7 itu dalam ungkapan keseharian. Pak, saya hari ini nggak kuliah dulu, lagi 7 keliling banget ini. Emang bener lagi 7 keliling, kan kagak. Betawi saya keluar dah. Atau misalnya, wah, dia itu hidupnya enak banget di Mas Sultan, hartanya nggak habis 7 turunan itu. Waduh, kasihan banget turunan ke-8 itu nggak kebagian gitu. Artinya angka 7 ini menyatakan banyak gitu. Dalam Al-Quran kan juga digunakan kan 7 lapis langit dan bumi. Itu juga para ulama tafsir berbeda, memang benar-benar 7 lapis gitu.
Ada juga yang mengatakan ya memang 7 lapis langit itu menandakan ketinggian langit dan kedalaman bumi dan seterusnya. Maka tadi saya katakan ini jawabannya kemana-mana jadinya. Ala kulihal bahwasanya Al-Quran itu diturunkan memang dari awal itu menjadi versi sab'atu ahruf. Tapi jangan dikatakan yang dimaksud dengan sab'atu ahruf atau ahrufus sab'ah itu adalah imam 7. Karena imam-imam 7 belum pada lahir pada waktu itu. Tetapi ada hubungan antara ahrufus sab'ah dengan imam 7 bisa ditarik benang merahnya nanti. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Iya, iya. Ada lagi? Bapak ingin bertanya. Silakan. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Mas Jazilah. Jadi tadi Bapak kan menjelaskan tentang bahwasanya Ibnu Mujahid itu kan membagi 2 proyek pada setiap imamnya. Nah, Iya. bahwasanya kata Bapak itu tadi apakah muridnya itu cuma 2, tapi kan banyak kan, cuman yang dipilih itu cuma 2 perawi. Nah, Iya. bagaimana tolak ukurnya kok bisa misalnya Imam Nafi kok yang dipilih itu kok golong sama waris bukan yang muridnya yang lain? Apakah ada tolak ukur tertentu atau bagaimana Bapak? Pasti Terus ada Bapak, yang kedua tentang kitab, saya pengen tahu aja sih Pak, kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab yang bisa direkomendasikan untuk dibaca mengenai fleksibilitas wiki tadi yang bermacam-macam qiraat, Ya. terus yang itu Ya. Pak. Mungkin teman-teman bisa baca tadi kitab muqaddimah kitab As-Sab'ah fil Qiraat Imam Ibnu Mujahid ya. Atau juga nanti kitab Al-Jami' Bayan fil Qiraatus Saba' karyanya Abu Amr Ad-Dani, atau kitab At-Taisir fil Qiraatus Saba' itu karya Abu Amr Ad-Dani, atau beberapa kitab-kitab sejarah ya terkait dengan qiraat. Tetapi ala kulihal, misalnya gini ya. Kenapa saya katakan itu ada standarnya? Karena biasanya gini. Tidak semuanya para perawi itu adalah murid langsung dari qori. Kayak misalnya Qalun dan Waras itu memang murid ketemu langsung sama. Ada misalnya antara Imam Abu Amr itu kan perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Nah, antara Ad-Duri dan As-Susi itu ada jeda dulu. Ada muridnya Abu Amr yang tidak dijadikan perawi, tetapi yang dijadikan perawi itu adalah Ad-Duri dan As-Susi. Berarti kan yang memilih atau menyeleksi dua perawi ini kan ada standar tersendiri gitu. Tentunya standar sendiri itu ya tadi terkait dengan track record atau peran atau kontribusi dan lain sebagainya. Nanti lebih jelasnya silakan dibaca di kitab At-Taisir fil Qiraatus Saba' terkait dengan alasan itu. Begitu. Terima kasih Bapak. Ya, ini nggak ada yang mau berebut tempat di masjid apa ini masih betah buat kuliah ini. Ya kan biasa euforianya kan di awal Ramadan itu kan luar biasa ya. Ya mudah-mudahan itu termasuk bentuk man fariha bidukhuli Ramadan ya. Termasuk kita senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai itu. Maka karena kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, kuliahnya cukup aja ya. Karena saya dari rumah tua ke rumah saya harus pulang ini. Harus kunci musola sama saya, takut nanti jamaah nanyain. Cukup ya teman-teman ya. Baik Pak, baik. Cukup Bapak. Baik Pak. Namanya juga kuliah nggak pakai senjata, jadi apa adanya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf sekali lagi terkait dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Mungkin memang gaya saya ngajar di S1 pun memang seperti ini. Mungkin teman-teman alumni IKI S1 mungkin sudah tahu lah gaya saya ngajar seperti ini. Cuma saya sih berharap tiap minggunya itu yang Walid Ahsin membersamai kita ya, biar saya juga bisa ikut ngaji juga gitu ya. Tapi walaupun sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat dan bisa dipahami. Amin. Saya rasa itu. Saya sekali lagi saya mewakili Kiai Ahsin juga meminta maaf apabila dalam ya walaupun baru 2 pertemuan 3 pertemuan ini kalau ada salah ya mohon maaf ya. Menjelang bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah dengan
dengan totalitas ya, artinya puasa kita persembahkan puasa yang terbaik, tadarus kita tadarus yang terbaik, amalan-amalan ibadah yang kita persembahkan persembahan yang terbaik, karena tidak ada jaminan kita akan ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Mungkin itu, saya lagi latihan kultum ini, materi kultum, lagi tes ombak ini, ngetes ombak. Terima kasih. Kita sama-sama kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Biasa kirim ya. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.